pada kebaktian pemberkatan nikah ini terambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, demikianlah firman Allah. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus menyatakan Ia adalah terang? Ya, karena terang itu sangat penting dalam hidup kita. Ya, karena di dalam terang itu kita bisa memahami banyak hal. Ya, memahami tentang hidup kita, tujuan kita, dan sebagainya. Dan terang yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Ya, disitulah kita dapat memahami siapa kita dan apa makna seluruh ciptaan dan apa makna hidup kita, termasuk nanti salah satu lembaga keluarga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, kalau Tuhan Yesus mengatakan akulah terang dunia dan siapa mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan, artinya kalau Kristus yang kita hidupi, kalau Kristus yang kita pedomani, maka kita memahami apa tujuan kita berumah tangga. Ya? Jadi terang itu berbicara tentang visi, ya, sehingga kita itu menjadi rumah tangga yang visioner. Ya. Jadi kalau kita di dalam kegelapan, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kalau kita itu mati lampu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kita tidak tahu mana jalan. Ya, waktu saya jadi pendeta 27 tahun yang lalu, saya jadi pendeta di Tapanuli Selatan. Kebetulan kami ada acara, kami mengundang salah satu tokoh kita yang sangat disegani di Sidempuan. Ada seorang mayor, ya, Bapak Mayor TNI Angkatan Darat. Kami undang beliau. Lalu tiba-tiba mati lampu Bapak Ibu malam. Nah, rupanya ada di antara ibu-ibu ini, dia ngomongnya ceplos-ceplos saja, agak berberani. Apa dia bilang? Ya, di file kena ada mayor ada apa yang dia bagi di dunia dulu. Saya jadi malu Bapak Ibu. Ayolah nomor meyawa pernah langsung pergi saya ke belakang. Saya bilang kebetulan warga asing juga ini. Wah, ini hati yang malu. Sang mayor itu bagi pengungkap. Dan ya, tapi kan kita yang malu. Ya maaf lah Pak Pendeta. Malai Pak Pendeta di bawahnya. Afif turut. Ya, Pak undangnya sama ayat jihadnya apa bedil bisa dapat sok kita kita bukan main-main, ini kan pejabat. Ya, sehingga agak undang jadi. Nah, itulah Bapak Ibu, walaupun itu sebanyak kurang etis, tetapi kebenarannya memang ada juga. Banyak kena mati lampu. Memang salah-salah, memang bisa. Kalau lebih parah bisa ke telinga masuk. Ya, ada tanya apa pula nah kita dengar. Padahal dong sama lado, apalagi lada setan. Iya kan? Itu nama lada setan itu berbahaya itu. Gila kebal seperti itu. Namanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, nah jadi itulah perlu kita terang supaya kita memahami, kita visioner. Ya, kita memahami kemana kita berumah tangga. Si Maneta, Kusema, Novriadi dan Irmina, apa
Apa tujuan berumah tangga? Ya saya sudah perjelas waktu pembimbingan bahwa supaya kamu itu, karena kamu gambar dan rupa Allah, maka kamu harus menjalankan rumah tanggamu berdasarkan nilai-nilai ilahi, bukan semau gue, ya, bukan nilai-nilai dunia, tapi nilai-nilai Allah. Kita ini adalah mandataris ilahi. Semua yang kita lakukan harus sesuai dengan keinginan Allah. Kita harus memiliki sifat-sifat seperti Allah, memiliki talenta-talenta seperti Allah, pola pikir kita seperti Allah. Itulah artinya gambar dan rupa. Kemudian supaya kalian bisa menikmati kasih Allah. Ya, saya sudah mengatakan waktu bimbingan itu, manusia itu tidak bisa hidup itu tidak bisa berlangsung kalau hanya satu orang. Ya, makanya Allah kita itu Tritunggal. Bukan Allah satu begini saja, tapi di dalam Allah yang satu itu Tritunggal. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu amati seluruh benda dan makhluk di dunia ini, baru dia bisa hidup minimal terdiri dari dua unsur. Tidak ada di dunia ini makhluk atau benda yang satu dan mutlak satu. Yang satu itu juga memiliki muatan yang jamak. Ya, jadi semua makhluk dunia ini satu sekaligus jamak, satu sekaligus banyak. Ya, Bapak Ibu, ya. Contoh saja misalnya gereja kita ini satu gereja tentu masuk, tapi ada banyak unsur di dalamnya. Ada kipas angin, ada lampu listrik, ada mikrofon, ada manusia, tapi satu gereja. Pendeta lah saya satu orang. Ya, satu orang ada rambutnya, ada kulitnya, ada tulangnya, ada dagingnya, ada darahnya, ada air, ada pikiran, ada perasaan. Jadi jamak. Jadi tidak ada sebenarnya yang satu, tidak ada muatan kemajemukan. Kalau ada itu tidak hidup, Bapak Ibu. Jadi ya, sama seperti Allah kita itu Tritunggal, di dalam ada Tritunggal. Makanya Allah itu sebelum malaikat diciptakan dia ada kesepian, karena dia bisa bicara, Bapa bicara dengan Bapa, anak bicara dengan Roh Kudus bicara dengan Bapa. Dia ada kesepian. Kalau Allahnya hanya satu dan tidak ada kemajemukan, berarti kesepian dong Allahnya waktu malaikat diciptakan. Makanya Allah yang paling masuk akal adalah Allah Kristus. Makanya jangan sembrono Bapak Ibu, pindah-pindah agama. Ya. Allah yang paling masuk akal adalah Allah Kristus. Dia tunggal tapi sekaligus jamak. Ya, makanya waktu Musa mengatakan, "Dengar hai Israel, Tuhan Allah itu Esa." Ya, tapi yang dia bilang Esa, tapi yang dia pakai bukan Eloi. Nama Allahnya Elohim, jamak. Ya. Dan bagi saya itu masuk akal. Bayangkan kalau Bapak Ibu Allah itu tidak jamak, bagaimana dia bisa bicara kepada dua orang sekaligus? Dia hanya satu. Tidak masuk akal. Jadi makanya kalau ada orang yang mengolok-olok Tritunggal, saya bilang dia tidak ngerti tentang Allah. Allah itu harus mengandung kejamakan. Makanya dia bisa bicara sekaligus sama 8 miliar manusia. Kenapa itu tidak terbatas? Ada yang berdebat sama saya, Allah kalian itu yang ukur begitu, coba Allah kami Esa. Ya, jangan berhenti di situ dong. Allah itu memang satu tapi tidak terbatas.